Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, tidak akan masuk ahli surga ke surga selama masih ada penghuni neraka yang punya hak dari dia. Dan tidak akan masuk penghuni neraka ke neraka selama masih ada hak ahli surga dari dia. Maksudnya apa? Kalau seandainya Bapak Ibu di timbangan amal nih hari kiamat, lolos di timbangan amal. Misal pahala Anda 1000, dosa Anda 900, loloslah Anda. Ya, masuk ke dalam surga. Tapi ternyata di dunia sempat Anda berbuat kezaliman kepada seorang pegawai Anda, tetangga Anda, tapi orang non muslim. Dia masuk neraka sebenarnya. Tapi di dunia sempat kita zalimi. Sempat kita sakiti dia, sempat kita pukul fisiknya, sempat kita ambil hartanya. Maka tidak akan masuk ke surga sampai diselesaikan dulu. Bagaimana cara didatangkan hari kiamat? Lalu Allah menghitung kadar kezaliman si muslim ini. Misal kadar kezalimannya 50. Maka dikurangi dari derajat dia di surga, kadar kezalimannya, dan orang kafir dikurangi siksanya kadar kezaliman dia terzalimi. Tetap masuk neraka tapi dikurangi kadar hukumannya. Seperti itu. Begitu juga tidak akan masuk ahli neraka ke neraka selama ahli surga masih punya hak dari dia. Jadi kalau misalnya ada orang sudah pasti masuk neraka, tapi ternyata ada ahli surga pernah dizalimi sama dia, sudah akan masuk surga, tetap Allah akan datangkan hari kiamat, dinilai kadar kezaliman orang ini, ditambahkan derajatnya si ahli surga, dan ditambah hukuman bagi ahli neraka yang zalim. Maka hati-hati teman-teman sekalian, bahkan kezaliman ini bukan hanya pada manusia, pada hewan-hewan, pada tumbuhan, nggak boleh kucing lewat Bapak Ibu sengaja tendang, udahlah, dia juga tidak bisa melawan, paling ngeong selesai. Ingat, Tuhan dia sama Tuhan kita sama. Allah itu maha adil. Semua Allah akan berikan hak. Nanti kita jalan pakai sepatu bagus, jalannya lurus, tiba-tiba keselio. Tendang kucing kemarin. Begitu. Ya, tidak boleh. Sudah pernah dengar hadis kan? Yang sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, ada wanita di Madinah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kata Nabi SAW, karena apa? Karena dia pernah mengurung. Nabi SAW sampaikan hadis di Madinah, ada seorang wanita kata Nabi SAW disiksa, dimasukkan oleh ke dalam neraka karena dia pernah mengurung seekor kucing di dalam satu ruangan, tidak dikasih makan, tidak dibiarin ambil juga dari serangga untuk dia makan, sampai mati kucing tersebut. Ya. Nabi SAW mengatakan apa? Kalau kalian bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih dengan cara yang baik. Sekarang contoh, hewan yang boleh dibunuh misalnya tikus. Ya. Saya pernah lihat ada orang tangkap tikus pakai perangkat. Ya. Sudah ditangkap, ya mungkin karena dia jengkel sama tikus atau dia mau anggap itu mainan, disiram pakai air panas. Untuk apa? Untuk apa? Mungkin dipukul kepalanya mati selesai. Untuk apa disiksa? Ya, orang kafir aja kalau kita berperang tusuk perutnya mati selesai. Nggak ada mutilasi dalam Islam. Tidak boleh dibakar. Nggak ada kezaliman. Ya, begitu kata Nabi SAW. Kalau kalian membunuh-bunuhlah dengan cara. Sesungguhnya Allah, kata Nabi SAW, Allah mencatatkan kebaikan dalam segala hal. Kalau kalian bunuh-bunuh dengan cara yang baik, kalau kalian menyembelih dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian, tenangkan sembelihan kalian. Ingat, siapapun yang kita zalimi sebelum kita wafat minta maaf segera. Karena di hari kiamat nanti gantinya hanya amal-amal soleh kita. Betapa ruginya Bapak Ibu sekalian kita sholat sekian puluh tahun, lalu yang panen orang yang kita zalimi. Hanya karena kita gosipin dia, hanya karena pernah kita fitnah, hanya karena pernah kita hina. Lalu kemudian dia bilang, ya Allah sholatnya aja. Ya Allah puasanya. Kita nggak pernah tahu, mungkin diambil semua, wa na'udzubillah. Makanya hadis bangkrut yang sangat masyhur ya, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Sahabat bilang, ya Rasulullah, orang yang tidak ada dirham dan dinarnya. Kata Nabi SAW, bukan itu gampang. Innal muflisa mayati min ummati mayati yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut sebenarnya adalah dari umatku, orang yang datang hari kiamat membawa lengkap pahala solat. Tidak pernah ketinggalan solat 5 waktu, solat sunnah, puasa juga begitu, lengkap. Zakat juga begitu. 3 ini amal-amal ibadah umum biasa, solat, puasa dan zakat. Wa ya'ti qad syatama hada. Tapi dia datang di hari kiamat pernah caci maki orang yang ini, enggak sempat minta maaf, ya, menghinanya. Wa kadzafa hadza, dan menuduh orang yang ini.
Wa akala mala hadza, dan memakan harta orang yang ini. Wa safaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darah orang yang itu. Wa daraba hadza, dan pernah memukul orang yang ini. Fayu'ta hadza min hasanati, maka orang-orang yang datang menuntut lalu dibagi-bagikan pahalanya pada semua orang ini. Apa kata Nabi SAW? Fa'in funiyat atau fa'in faniyat hasanatu, kalau sudah habis pahala-pahalanya, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum selesai urusannya dengan makhluk, ukhidha min khatayahum, maka akan diambil dosa-dosa orang yang dia zalimi, ya, faturihat alaihi thumma turiha finnar, akan dibebankan pada dia dosanya orang yang zina, orang yang riba, orang yang bohong, dia yang tanggung. Sudah pahalanya habis, juga dosa-dosa orang ditanggung kalau masih belum sempat terbayar semuanya. Maka kata Nabi SAW, karena itu dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dalam riwayat lain, dilemparkan ke dalam api neraka sejauh timur dan barat. Ya, ini orang yang luar biasa, makanya tidak boleh. Di sini Nabi rincikan, memukul, mencaci maki, menghina, mengambil harta, udah semuanya deh. Ya, ada orang kan begitu, bangun tidur, yang pertama di share di grup, sudah tahu belum? Gosip nomor 1. Ini ibu-ibu hati-hati nih. Ya, paling hobi kalau tahu ada masalah apa di rumah tangga temannya, pembantunya, pekerjaannya, semua mau dicari tahu. Ini bahaya sekali. Ya, akhirnya gosipin orang. Ada orang kadang-kadang bilang, cerita aja nggak apa-apa. Dia mau jadi pahlawan kesiangan. Lalu kemudian temannya mulai cerita tentang suaminya, tentang istrinya. Lalu dia ikut-ikutan tanpa dia sadari juga masuk ke ghibah. Untuk apa? Kita kalau ada waktu lowong, perbanyak zikrullah, baca Quran, dengerin ilmu. Ngapain tiba-tiba buka kontak cari siapa yang kira-kira temannya punya masalah? Ya. Hari itu Anda lowong, besok belum tentu gitu. Ya. Makanya Nabi SAW jadikan waktu yang lowong itu adalah nikmat yang besar, dipakai untuk ibadah. Istirahatlah paling tidak, ya. Istirahat dari kezaliman, istirahat dari tidur, tidak apa-apa, ya. Daripada gosipin orang atau apalah, melakukan kezaliman terhadap orang lain gitu ya. Dan orang berbuat zalim ini, jangan pernah berpikir, oh dia enak banget ya, buat zalim, tapi dia punya power, punya segala macam. Apalagi kalau terpengaruh dengan film-film. Seakan-akan kalau orang mafia itu tidak akan terganggu. Omong kosong semua itu. Ya. Jangan pernah terpengaruh dengan film, sinetron, orang mau zalim semuanya, tidak ada yang ganggu dia. Mustahil. Kita punya syariat Allah yang menjelaskan. Pasti dihukum. Di dunia ataupun di akhirat. Dan Allah SWT kalau sudah datangkan hukuman dalam hadis Bukhari Muslim kepada orang zalim, itu pasti menyakitkan. Di dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah menangguhkan orang zalim sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Namun apabila Allah mengazabnya, maka Allah tidak akan pernah membiarkannya atau melepaskannya.